Menikahi Janda Ting-Ting. Bab 115. Bukannya kamu memang ingin melihat aku segila ini? Heh. Mulutnya terperangah tak percaya melihat tingkah Arkan berubah 180 derajat. Rania, ayo menikah secepatnya, ucap Arkan dengan lugas. Kelopak mata Rania membeliak semakin lebar. Sedangkan di tempat lain, sang kakak, Arman sedang bicara serius dengan Mama, Adam. Tante datang kemari ingin melamar Rania untuk Adam. Mereka cocok sekali loh, men. Menurut kamu bagaimana? 43. Selama 5 tahun ini, Tante mengamati Rania dan ternyata semua yang diucapkan orang-orang itu tidak benar. Dia gadis yang sangat baik dan taat. Lengkungan senyum tak hentinya terpancar di wajah beliau ketika membayangkan setiap momen yang dijalani bersama Rania, ketika tinggal di Amerika. Bayang-bayang itu terus muncul untuk beberapa saat. Sebelum akhirnya ia kembali menatap ke depan. Melihat Arman yang sedang berpikir keras dengan tawaran yang diberikan. Tante dengar, dulu putra Pak Indra melamar dengan panai 3 miliar. Kalau kamu setuju, Tante akan siapkan lebih dari itu, lengkap dengan acara AT4T kedua belah pihak keluarga. Arman masih geming ketika mendengarkan hal-hal menjanjikan yang diuraikan oleh tantenya itu. Sebenarnya, sejak publik tahu bahwa ia punya adik, sudah banyak yang datang untuk melamar, tapi Arman tidak ingin terlalu gegabah, banyak hal yang harus dipikirkan. Arman, bagaimana? Arman kembali menatap ke depan, memperhatikan raut wajah penuh harap itu. Lamaran Rania dan Angga 5 tahun lalu hanyalah bagian dari misi Nek 4Ra. Sebenarnya saya tidak ingin buru-buru menikahkan adik saya dengan siapapun. Apalagi sekarang, dia sedang fokus menyelesaikan internshipnya. Masalah panai, itu bukan syarat mutlak. Sebaik-baiknya pernikahan adalah yang tidak memberatkan. Toh adik saya punya warisan yang lebih dari cukup untuk menjamin kehidupannya, lanjut Arman. Arman. Tangan beliau terulur, menepuk-nepuk punggung tangan Arman yang tergeletak di atas meja dapur. Coba kamu pikir-pikir lagi. Adam bukan orang lain, dia sangat bisa diandalkan. Masalah pendidikan Rania, biar jadi tanggung jawab kami. Tante janji tidak akan menghalangi karirnya. Puluhan tahun tinggal di Amerika membuat pikiran wanita parubaya itu lebih terbuka dan bijak dalam segala hal. Untuk itu, Arman mulai dilanda keraguan, hingga tak dapat menegaskan ucapannya untuk kedua kali. Cukup lama Arman berpikir, sebelum akhirnya Chelsea tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu. Menghampiri Mama Adam, yang baru tiba dari Amerika kemarin malam. Tante, bagaimana kalau kita salat dan makan malam dulu? Saya masak makanan khas Manado. Oh ya. Sontak beliau langsung berdiri dengan antusias. Tidak rugi Tante pulang ke Indonesia diam-diam begini. Dari semalam disuguhi makanan yang enak-enak. Menoleh menatap Arman yang masih duduk tegap di posisinya. Men, kamu gak salah pilih istri. Keputusan kamu tidak nikah muda waktu itu, sangat tepat. Arman hanya tersenyum tipis sembari mengucapkan alhamdulillah. Setelah tantenya itu beranjak pergi, barulah ia berdiri, mensejajarkan langkah dengan Chelsea. Mas, beliau masih bicarain hal yang semalam. Tanya Chelsea, terdengar khawatir. Sekarang aku bingung. Adam pria yang baik, dia pasti bisa bertanggung jawab atas hidup Rania, menggantikan aku. Lebih baik, tanya langsung sama yang bersangkutan, ujar Chelsea. Rania pasti akan menuruti setiap keputusan yang aku ambil. Dia tidak pernah membantahku, hanya saja aku butuh berdiskusi lebih panjang untuk memutuskan dan aku harap kamu juga menyetujuinya nanti. Chelsea tak bersikeras dan memilih diam dan patuh. Ia tahu, apapun keputusan yang diambil suaminya nanti. 44. Adalah keputusan terbaik demi kebahagiaan Rania di masa depan.
Meski di sisi lain, ia terus memikirkan nasib Arkan. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Arkan dan Rania masih berada di satu perahu yang sama. Duduk meringkuk dengan posisi saling bersebelahan tapi tetap mengambil jarak aman agar tidak terlalu dekat. Setelah Arkan mengutarakan niatnya, Rania belum bicara sedikitpun. Seolah lupa jika dulu Arkan memang segila ini ketika mengejar tanpa mempedulikan resiko terburuknya. Sebentar lagi pasti ada yang datang mencari kita. Arkan tiba-tiba bersuara dan dengan penuh rasa bersalah, ia menyeduh cup instan dan disodorkan ke hadapan Rania. Makanlah, aku hanya menyiapkan ini. Rania menoleh, masih dengan pipi yang menggelembung cemburut. Ternyata ini sudah direncanakan. Kira-kira, kalau aku jawab enggak, apa kamu akan main 3N4Nku dari perahu ini? Lebih tepatnya kita tenggelam berdua saja, sanggahnya Toh mau kalah. Kecuali kamu sudah mencintai laki-laki lain, ya aku akan tangan. Siapapun itu, jika kamu sudah mencintai laki-laki lain, katakan saja. Sebelum aku semakin menjadi-jadi. Tak ada tanggapan langsung dari Rania. Tapi diam yang ia melihara sudah cukup untuk menjelaskan bahwa cintanya masih berada di orang yang sama. Meski, sekarang keraguan lain mendominasi logika untuk lebih berharga mengambil keputusan. Masih sambil mengunyah makanannya, Rania menoleh melihat Arkan yang sedang menatap sendu ke arahnya. Kenapa? Arkan mengalihkan pandangannya, melihat ke arah laut lepas. Setelah kepergian Mama, aku merasa berada di titik terendah dan hal terjahat yang pernah aku lakukan adalah mencoba untuk mempertanggungjawabkan kebencian Mama dan melupakan kamu. Aku berusaha sangat keras dan mengabaikan semua informasi tentangmu, lanjutnya dengan suara yang semakin berat dan lirih. Menyiksa diri sendiri dengan percaya bahwa suatu saat perasaan ini akan terkikis oleh waktu yang memisahkan kita. Tapi nyatanya aku sudah terlalu jauh. Kembali menoleh menatap Rania yang begitu serius menyimak semua ucapannya. Setelah mendengar ini, kamu pasti berpikir bahwa keinginanku untuk menikahimu adalah bentuk keegoisan, kan? Yah, sangat egois. Rania berdecak lalu kembali fokus melahap makanannya sampai tak bersisa. Setelah itu, meneguk sebotol air mineral yang disediakan di hadapannya. Maafkan aku. Senyummu palsu. Rania kembali menatap Arkan. Kegilaanmu juga palsu, kamu hanya laki-laki penuh luka yang mencoba untuk sembuh tapi salah memilih penawarannya. Ketimbang meminta maaf padaku, cobalah untuk memaafkan dirimu sendiri dulu. Aku ingin kamu menghargai dirimu sendiri, lanjut Rania. Jangan terus merasa bersalah untuk sesuatu yang telah selesai. Kamu sudah tidak di sana, sekarang kamu di sini, bersamaku. Detik itu juga Arkan menunduk. Memijati dahi yang terasa berdenyut hebat, hingga urat-uratnya menonjol keluar. Wajahnya berubah kemerahan seiring bulir air mata yang mengalir begitu tanpa suara. Luapan kesedihan yang tertangkup sekian lama, akhirnya tumpah di hadapan pemilik hatinya. Hingga sekarang ia memahami bahwa, ia benar-benar hanya butuh Rania sebagai penawar dari luka batin seorang putra yang selalu merasa gagal, memahami keinginan orang tuanya. 45. Ragu-ragu tangan Rania terulur, hendak menepuk punggung Arkan. Tapi, kembali ia urungkan. Tangannya terkulai di atas pangkuan. Di saat bersamaan, Rania memandangi perahu lain yang mendekat ke arah mereka. Semakin dekat dan akhirnya ia bisa melihat ternyata yang menyusul mereka adalah Rusdi dan seorang pria dari pulau. Spontan Rania langsung berdiri, memberikan kode agar Rusdi pergi dulu. Loh, itu Rania kenapa kayak orang kesurupan ngibas-ngibasin tangan, ucap Rusdi sambil memejamkan penglihatan. Sepertinya dia nyuruh kita putar balik, ucap pria di samping Rusdi. Masih mau berduaan kali. Bagaimana kalau kita tunggu aja jangan ke sana dulu? Oh alah.
Rusdi terkekeh kecil seraya memandangi Rania dari kejauhan. Tahu gitu biarin semalam aja di tengah laut. Udah sampai begini, kalau nggak nikah keterlaluan, mataku wes sepet lihat mereka saling peduli tapi nggak happy-happy. Jangan emosi, ayo putar balik dulu. Pria itu memutar haluan. Memberikan ruang untuk dua sejoli itu menghabiskan waktu bersama. Setelah kepergian Rusdi, barulah Rania bisa bernapas lega. Ia kembali duduk di samping Arkan yang sedang meringkuk menyelesaikan tangisnya untuk kedua kali. Ya, ini untuk kedua kalinya ia melihat pria itu menangis seperti ini. Sedangkan yang pertama kali, ia pernah menjadi saksi betapa kerasnya pria itu dalam menghadapi tuntutan dunia yang memintanya untuk sempurna sebagai seorang anak 4K laki-laki satu-satunya, belasan tahun silam. Saat itu, Arkan tidak langsung lulus S3K0L4H militer. Ia gagal di percobaan pertama dan langsung dihadiahi Pekul 4N keras oleh Bu Nera. Mama mau aku lebih dari Bang Arman. Tapi aku tidak mampu. Aku cuma 2 kaki dan 2 tangan yang tidak berguna. Bukannya abang punya aku. Rania tiba-tiba menyahuti sembari tetap fokus pada komik di tangannya. Sudahlah, jangan terlalu mengejar ekspektasi. Memasak diri hanya akan membuat kamu tidak bahagia. Cek. Arkan memperhatikan raut wajah datar Rania dengan seksama. Kamu terdengar sangat meyakinkan. Bukannya kau hanya peduli pada Bang Arman, panutan terbesarmu di dunia ini. Kalau aku nggak peduli, menutup komik di tangannya, lalu beralih menatap Arkan. Ngapain aku buru-buru ke sini? Belum mandi, cuma pakai baju dan boxer ayah. Dekil cuy, tapi demi, sudahlah, aku mau pulang. Jangan. Arkan menarik dengan cepat, hingga Rania kembali duduk di sebelahnya. Ia bersandar di bahu gadis itu, dan mulai memejamkan mata. Aku mau nangis, tapi jangan dengar dan jangan dilihat. Jangan dilaporin ke Bang Arman dan Oma Lusita juga, nanti beasiswaku dicabut. Aman. Rania memasang headset dan fokus pada komiknya. Sedangkan Arkan memilih hening seraya menyeka air mata saat mengingat semua hinaan dan mama yang begitu merendahkan harga dirinya sebagai laki-laki. Setelah semalam menemani Arkan di tengah laut. Pagi ini, Rania bangun dengan kondisi yang sangat lelah. Matanya masih begitu sayu saat keluar dari rumah. Berjalan menyusuri tepi pantai, menuju puskesmas tempatnya bertugas. Bu dokter, tadi pagi Pak Arkan berangkat pulang ke Jakarta. Ungkap seorang bocah yang datang menghampiri Rania. Katanya titip salam untuk Bu dokter kalau bangun nanti. 46. Terima kasih infonya. Sama-sama, Ian pulang dulu. Bocah laki-laki itu segera berbalik pergi. Dia sudah pulang. Pandangan Rania mengarah ke dermaga di ujung sana. Padahal belum selesai. Apa dia tidak ingin mendengar jawaban dariku? Atau akhirnya dia memilih berhenti? Rania. Perhatian Rania teralihkan, memandangi Adam yang berlari cepat dan sekarang berhenti di hadapannya. Pria itu tak langsung bicara, melainkan sibuk memperhatikan Rania dengan seksama. Kenapa kakak melihat saya Apa kamu bersama Arkan semalam? Tanya Adam memotong ucapan Rania. Aku menunggumu di teras sampai dini hari, tapi kata seorang nelayan kamu pergi ke pulau sebarang dengan pria itu. Itu, sebenarnya saya hanya menemani dia menenangkan diri. Rahang wajah Adam mengecang ketika mulai merasakan kecemburuan dan keegoisannya ingin memiliki. Ran, lebih baik kamu berhenti sekarang. Karena sepertinya, kita akan dinikahkan dalam waktu dekat. Hah? Rania terperangah, matanya membulat sempurna. Di pagi yang sama, Arman baru saja keluar dari salah satu ruangan, setelah berdiskusi panjang dengan beberapa orang. Menghampiri Chelsea yang sejak tadi menunggu dengan gelisah. Bagaimana, Mas? Suruh Rania pulang, hari ini juga. 47.
Mas. Chelsea memegang lengan suaminya, kuat. Gurat kegelisahan itu semakin jelas terlihat. Lalu bagaimana dengan Arkan? Dengarkan dia dulu, jangan terburu-buru. Tidak perlu menunggunya lagi, aku sudah membuat keputusan. Arman beranjak pergi, meninggalkan tempat itu. Sengaja menghindari tatapan mengintimidasi Chelsea, seolah enggan terpengaruh. Chelsea hanya memandangi, hingga beberapa detik setelahnya, Mama Adam keluar dari ruangan yang sama, disusul dua orang kerabat yang sengaja Arman undang untuk mendengarkan keinginannya sebagai seorang kakak. Tante, Puang, mari kita sarapan bersama. Chelsea tetap menyajikan senyum termanisnya. Sebagai seorang istri yang tidak boleh terlihat memihak. Segala keputusan yang diambil Arman hari ini adalah bagian yang telah terencana sejak lama. Lagi-lagi semua demi memastikan Rania hidup bahagia. Tak ada yang salah dari sikapnya sebagai seorang kakak. Sejak tadi, Altaf duduk di kursi ruang tengah, sendirian. Memperhatikan satu persatu orang yang berlalu lalang. Entah sudah berapa bungkus snack coklat yang ia habiskan untuk mengamati pemandangan menarik ini. Orang dewasa sibuk banget, iya. Ia meraih sebuah buku yang biasa dibaca oleh ayahnya, di atas meja sofa. Ternyata dunia orang dewasa itu melelahkan, ada yang sibuk kerja menuluti perintah atasan, yang memelintas sibuk ngejar ekspektasi dunia, padahal tujuannya sama, akhirat juga. Ngomong opo koe, Cah, Bu Nur datang sambil terkekeh. Mengecup-ucup kepala cucunya dari belakang sofa. Wes mangan. Wes, Uti. La menutup buku itu, mendesah pelan lalu mendogak menatap sang nenek yang selalu berseri-seri saat menatapnya. Hari ini jadwal Jumat berkah di panti ya, Uti. Enggak tahu hari ini jadi apa enggak, Bunda dan ayahmu lagi sibuk banget itu. Kalaupun jadi, paling Uti ya pergi sama Supri. La hanya mengangguk, kemudian mengalihkan pandangannya menatap sang ayah yang sedang sibuk bicara dengan seseorang melalui panggilan telepon di depan jendela besar di depan sana. Alikut Uti, penat di rumah. Loh tumben, Bu Nur bergumam dengan kening mengerut, karena biasanya Altaf selalu merengek pada ayahnya dalam situasi apapun. Biasanya, kamu mau ikut ayah ke kantor. Ayah lagi sibuk, banyak beban di pundaknya, banyak banget. Opo sih? Beliau menajamkan penglihatannya, memandangi sang menantu dari kejauhan. Nggak ada apa-apa di pundak ayahmu, lihatnya harus pakai mata batin ya, Al. Pakai perasaan. Altaf menyunggingkan senyumnya, tanpa melepaskan pandangannya pada sang ayah. Tadinya Al nggak mau punya adik, tapi setelah lihat ayah dan Ontilani, Al halus punya adik, biar tahu beban jadi kakak itu, gimana. Kali ini Bu Nur hanya terkekeh sembari mengusap-usap punggung cucu semata wayang yang sedang menikmati masa-masa emas pertumbuhan, mengurai kecerdasan dan mencari jati diri sebagai putra pertama. Bocah 5 tahun itu seolah paham kalau kelak, dirinya akan menjadi seseorang yang lebih dari ayahnya, sekarang. Ya, Arman adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab besar, sejak kecil. Di usia remaja, dulu, ia sudah 48. Memikirkan masa depan banyak orang yang memiliki potensi, untuk itu, ia memiliki beasiswa khusus dari warisan yang ia dapatkan. Salah satu yang menerimanya adalah Rania dan Arkan, ia mendapatkan bantuan yang sangat besar dari Arman. Hingga sekarang, ia menjadi seorang kapten pasukan khusus yang disegani. Dan Rania selangkah lagi akan menjadi bagian dari Reskrim Polri sebagai ahli forensik. Masih dengan mata yang bengkak, Arkan kembali ke Jakarta. Bukan untuk pulang dan berleha-leha, tapi untuk melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Ponsel yang sejak tadi menempel di telinga, ia letakkan di dalam loker pribadinya. Kapten, logistik sudah masuk. Misi siap dilaksanakan. Kumpulkan semuanya di lapangan. Aku yang memimpin misi ini. Hah.
Ia menegapkan kepala dengan kaget. Kapten, tapi ini bukan waktunya Anda untuk turun. Anda masih dalam masa cuti. Lebih baik istirahat, jangan terlalu diforsir. Aku harus turun. Jangan membatasi, aku yang punya kendali sekarang. Siap. Arkan beranjak dengan tergesa. Membuka kemeja yang ia pakai dari pulau, membiarkan dirinya bertigalan J4 nanogram dada untuk beberapa saat sebelum akhirnya diganti dengan atribut khusus. Di tangan kanannya, ia memegang dompet kecil, berisi foto masa remaja bersama sang pujaan hati. Sudah sangat usang, tapi tak pernah ia lupakan, karena baginya foto itu adalah jimat yang akan selalu membawa keberuntungan. Meski sekarang, entahlah, Arkan kembali menepis semua bayangan itu, untuk beberapa saat.